Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhraja bihikmatihi jami'al mawjudat al-muhyi biwujudi qudratihi wa 'azamatihi jami'al amwat. Fasubhanahu min ilahi yasma'u aninal hanini fi butunil ummahat wa ya'lamu talatima amwajil buhuriz zakhirat wa yara ala sawadi sukhuri khafiyya dabibin namalat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala tilkan ni'amil mutaradifat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul bariyat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil miqat wa sallim tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sebelum khatib melanjutkan khutbah ini, khatib mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Qurban 1446 Hijriah kepada hadirin jamaah salat Jumat khususnya dan kepada kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Semoga kembali ke tanah air dengan selamat dan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar khutbah ini, saya sebagai khatib ingin berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta, wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubura, wa yuhibbul mala wa yansawna al-hisab, wa yuhibbul khalqa wa yansawna al-khaliq." Yang artinya, akan datang pada umatku suatu masa atau zaman di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Mereka mencintai gedung-gedung mewah dan melupakan kubur. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab atau penelitian amal di akhirat. Mereka mencintai makhluk dan melupakan Khalik sang penciptanya. Di dalam hadis ini tersirat suatu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tibanya suatu masa atau zaman
di mana pada waktu itu orang sudah tergila-gila mencintai hal-hal yang bersifat keduniaan dan melupakan hal-hal yang bersifat akhirat. Padahal semestinya itu harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dalam rangkaian perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu di alam akhirat yang abadi. Manusia sewaktu mengarungi hidup di dunia yang sifatnya sementara ini, supaya bekerja giat mencari bekal untuk persiapan dalam perjalanannya menuju akhirat yang abadi. Ibarat seorang musafir yang akan menempuh perjalanan jauh, maka lama sebelumnya dia harus sudah mempersiapkan diri dengan mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk keperluan dalam perjalanannya. Dengan perbekalan itu pasti dia akan dapat mencapai tujuan dengan selamat. Sebaliknya, bila dia hanya berpangku tangan saja, tanpa berusaha mengumpulkan bekal, tentu penderitaan dan kesengsaraan silih berganti akan menimpanya. Itu sudah pasti, sebab setiap perjalanan memerlukan bekal. Namun manusia adalah tempatnya lupa. Apalagi kalau manusia itu tidak dibekali dengan iman yang kuat. Pasti jiwanya gersang, yang selalu diselimuti oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu itulah yang akan membawa manusia tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan di dunia semata, tanpa memperdulikan kenikmatan di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah bagi setiap yang patuh dan berbakti kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dunia adalah alam fana. Artinya segala yang ada di dunia ini bakal mengalami kerusakan atau kehancuran. Bumi dan langit hancur, bulan, matahari dan semua planet di alam raya ini juga hancur. Manusia dengan berbagai karya dan ciptaannya juga hancur. Semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Kebahagiaan, keistimewaan, kemegahan, kedudukan, jabatan, dan lain-lainnya juga hancur. Tidak ada yang abadi. Akan tetapi, justru semua yang tidak abadi inilah yang malah disenangi oleh semua orang. Sudah barang tentu tidak ada salahnya. Bahkan, tidak ada larangan mencintai dunia. Namun perlu dimengerti, terlalu mencintai dunia bisa menggelincirkan orang lupa kepada akhirat. Padahal sudah disebutkan bahwa dunia ini hanya tempat lintasan saja dalam rangkaian perjalanan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surat Al-Ghafir ayat 39. Cinta kepada dunia bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Seorang yang tetap meneruskan tidurnya padahal sudah mendengar azan salat, sehingga waktu salat habis, maka orang seperti itu termasuk mencintai dunia, lupa akhiratnya. Menghambur-hamburkan uang hingga lupa memberi nafkah kepada keluarganya dan tidak membantu orang yang membutuhkan bantuan, ini juga termasuk mencintai dunia, melupakan akhiratnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai cinta dunia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, karena begitu halusnya bujukan dunia yang dapat melupakan akhirat, sebaiknya orang selalu berhati-hati dalam setiap tingkah lakunya. Dalam hal ini, Allah telah berfirman di dalam surat Luqman ayat 33, "Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la taghurrannakum billahil gharur." Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu
dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mati adalah suatu keadaan yang pasti dialami setiap orang. Tidak seorang pun yang mampu menghindari kematian, betapapun dia telah berusaha sekuat tenaga. Meskipun demikian, banyak orang yang melalaikan kematian, seolah-olah mati itu tidak bakal terjadi. Padahal kematian itu datangnya tak terduga-duga sebelumnya. Bahkan tidak jarang terjadi seseorang yang pagi hari dia masih segar bugar, tetapi siang harinya telah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Surat Al-A'raf ayat 34. Di akhir zaman seperti masa sekarang ini sudah termasuk akhir zaman. Akan tetapi terjadi orang-orang sudah melupakan kematian. Mereka terlalu sibuk dan tenggelam dalam kenikmatan hidup. Seolah-olah hidup mereka itu kekal abadi, tidak akan terjamah oleh kematian. Maka berbuatlah mereka seenaknya sendiri dengan menuruti semua kehendak hawa nafsunya. Setiap tingkah dan polanya selalu diwarnai dengan kemaksiatan. Mereka sudah lupa bahwa hidup ini mengemban amanah. Amanah yang dahulu telah dikemukakan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung berupa tugas-tugas keagamaan. Namun mereka enggan untuk memikulnya karena khawatir mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali fa abaina an nahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Salah satunya Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya, jangan sampai melupakan kematian. Bahkan harus memperbanyak mengingatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Sebab orang yang banyak mengingat mati akan giat beramal saleh. Karena amal saleh itulah satu-satunya bekal yang dapat menolong pada waktu sesudah kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikral maut, fa inna dzikruhu yuslika mimma siwa." Yang artinya, banyak-banyaklah mengingat mati, karena sesungguhnya ingat kepada kematian bisa menghiburmu dari sesuatu selainnya Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, membangun gedung atau rumah-rumah megah tidak ada larangan di dalam agama Islam. Bahkan lebih baik jika umat Islam dapat menikmati rumah-rumah yang indah, memiliki gedung-gedung yang megah, sebab Rasulullah SAW sendiri lebih senang dan bangga bila umatnya semuanya kaya raya, memiliki rumah indah, gedung-gedung mewah, dan lain sebagainya. Akan tetapi janganlah karena rumah indah itu selalu lupa kepada rumah yang terakhir, yaitu kuburan. Ketahuilah bahwa kuburan itu merupakan permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan apabila melewati kuburan lalu berhenti seketika dan dia kemudian menangis. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, beliau menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan itu merupakan permulaan dari tempat-tempat di akhirat.
Apabila orang selamat dari siksa kubur, maka selanjutnya lebih selamat lagi keadaan seterusnya. Rasulullah SAW al-qabru bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Yang artinya kuburan itu merupakan permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat dan tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada hari kiamat semua manusia akan diperiksa untuk dimintai pertanggungan jawabnya. Ketika di dunia semua harta dan perilakunya diperiksa dengan teliti, tak sedikit pun yang tercecer. Keadaan seperti itu disebut yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Pada hari perhitungan itulah manusia akan diberi ketentuan nasibnya di surga atau di neraka. Mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan pertanda mendapat keberuntungan masuk surga. Sedangkan yang menerima catatan amal dengan tangan kiri pertanda mendapat nasib buruk masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, "Celakalah aku." Dia akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Ingat kepada Allah, bukan selalu menyebut nama-namanya saja, melainkan menyesuaikan perilaku kita dengan kehendaknya, pun termasuk ingat kepadanya. Bahkan cara inilah yang terpenting, karena percuma orang yang selalu menyebut nama-namanya dengan jumlah-jumlah tertentu atau sebanyak-banyaknya, sementara itu dia terus berbuat kemaksiatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsih wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور، أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.